Masuk penjara hina, belum tentu. Yusuf alaihissalam pernah masuk penjara. Nabi di penjara padahal dia benar. Coba, itu kan difitnah Yusuf alaihissalam. Istrinya jatuh cinta sama istri. Ini bosnya Yusuf, perdana menteri, jatuh cinta sama Yusuf alaihissalam. Pergi suaminya bertugas, Nabi bilang, Sulekha, cup. Ya ibu. Sini kau dulu nak cup. Iya bu, bersihkan kau dulu kamar tidur nak. Iya, sudah nak bersihkan. Dia bilang cup sini kau dulu nak. Apa bu? Dia bilang sini kau dekat ke sini. Apa kan? Jawab dari bapak. Dia bilang jangan. Bapak tidak ada tapi Tuhan lihat kita. Dia bilang kalau Tuhan tidak ribut ji, sini kau coba. Tapi Yusuf menolaknya. Dalam Al-Quran dia sebenarnya itu dijelaskan Yusuf sebenarnya suka juga, tapi dia takut kepada Allah. Suka juga Yusuf, tapi dia takut. Lari Yusuf ditarik sama Sulekha. Begitu ditarik, terbuka pintu, tertangkap tangan. OTT, tertangkap basah. Langsung acting istrinya ini. Nah bilang, Pak kurang ajar nih Yusuf. Mau kena perkosa, padahal dia mau perkosa Yusuf. Di sidang Yusuf di penjara, padahal dia korban, bukan dia pelakunya. Apa Yusuf marah? Tidak. Apa Yusuf protes? Tidak. Dia berkata dalam doanya di penjara, ya Allah, bila penjara ini membuat engkau cinta kepadaku, saya ikhlas di dalam sini. Yang penting kau cinta kepadaku. Daripada saya di luar penjara, engkau tidak sayang kepadaku. Itu yang kau baca. Jangan kau selalu pikir bagaimana cara aku lepas ini. Jam berapa ini petugas tidak ada. Nggak bisa kau tenang dong. Ayo, lebih kau ikhlas. Jangan kau lagi pakai medsos. Medsos itu semakin kau tahu semua yang di luar, semakin kau mau rasanya lari keluar. Itu tujuannya dilarang kau pakai medsos supaya tidak macam-macam pikiranmu. Fokus kau di sini. Mau kau olahraga? Itu adalah pengolahraga. Mau kau mengaji? Ada disediakan ke ustaz. Mau ke ceramah? Disediakan ke main. Apa pi? Mau kau makan? Gratis. Apa pi? Apa pi? Tidak kok. Apa orang di penjara hina? Soekarno. Justru konsep Republik Indonesia lahir dalam penjara. Ayo. Buya Hamka, ulama, cendekiawan muslim di penjara. Bukan karena dia salah, di penjara. Tapi dalam penjara lahir buku kitabnya yang terkenal sampai sekarang. Apakah orang di penjara hina? Tidak. Ini Allah parkir kamu. Yang hina, kalau kau sudah dalam penjara masih belum bisa kau baik. Itu bodoh namanya itu. Sudah di penjara, belum juga baik-baik. Sudah di penjara, belum juga sholat. Sudah di penjara, masih juga narkoba. Itu aslinya kau namanya mental dungu. Ini cewek-cewek. Kalau kau sudah dalam penjara, berubahlah kau lebih baik. Tinggalkanlah itu chatting-chatting. Perbaiki sholatmu. Datang orang tuamu, kau minta maaf baik-baik. Sampaikan isi hatimu. Mak, dampangan nggak mak, upah kasih, kasih, tak kalupa kak kasih, lo doangan nggak nama DC masuk. Jangan kau malah pikir macam-macam. Kalian yang cowok, istrimu di luar macam-macam pikiran, jangan kau pikirin. Kalau dia berdosa, dia dapat akibatnya di akhirat nanti. Yang jelek, yang hina, kalau kau sudah dalam penjara, lalu kau tidak bisa melakukan perubahan. Itu bodoh namanya itu. Sudah di penjara tidak ada perubahan. Maka bagaimana cara perubahannya dalam penjara? Yang tadinya kau tidak tahu mengaji, manfaatkan waktumu dalam penjara belajar ngaji. Keluar ke penjara, tiba-tiba sudah bisa ngaji. Itu kekayaanmu paling hebat. Kenapa? Karena dalam penjara kau bisa mengaji. Yang tadinya kau malas sholat, keluar penjara. Alhamdulillah semua sholatmu 5 waktu bagus. Dan syukur-syukur kalau kau bisa di masjid. Ini yang keluar itu nak pikir.
Dengan caranya kasih basuh ikut lu. Dengan caranya coba cara. Ilaha illallah. Kapan piko sadar cilakan? Yang kau baku dia. Ada orang Bugis di sini. Orang kabel tangannya. Ada dari sekampung saya. Ada orang Pinrang. Aduh. Apa kalian hina kalau dalam penjara? Jangan malu, bos. Ini takdir Allah. Sudah tentukan Tuhan. Maka berdoalah kau. Ya Allah, saya tidak senang hidup di dalam sini. Tapi engkau kasih saya ini Allah, maka berikan saya kebesaran jiwa. Berikan saya kesabaran untuk menghadapi cobaanku ini. Dan yang lebih penting ya Allah, berikan saya kemampuan untuk tidak mengulanginya. Itu. Sekarang, bagaimana Ustaz? Saya tak hilaf, saya salah Ustaz. Itulah disebut hijrah. Bahasa dulunya tobat. Bahasa kerennya sekarang hijrah. Apa itu hijrah? Pindah dari narkoba menjadi tidak. Jadi penjudi berhenti. Jadi pezina berhenti. Jadi perampok berhenti. Itu. Manfaatkan waktumu di sini. Saya mau tobat Ustaz. Bagaimana caranya? Satu, tobat bilisan. Dengan tobat lisan. Bagaimana caranya Ustaz? Perbanyak lisan istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terlalu panjang Ustaz. Ya kasih pendek. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Masih panjang Ustaz. Yang pendek. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Masih panjang Ustaz. Yang paling pendek. Astaga, astaga. Nggak boleh astaga, nggak boleh. Main-main saja itu, main-main ya. Paling pendek astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, makanya selesai nanti deh ya, bapak-bapak selesai nanti acara, kalau ada datang pembesuk tak keluarga tak kasih tahu, mak, kak, daeng, minggu depan kalau datang ki besuk kak, bawakan tasbih. Tasbih. Untuk apa? Selama di dalam ini yang lepas itu tasbih. Coba pegang kibede tasbih. Pegang tasbih. Otomatis itu mulut tak ingat Tuhan. Coba begitu kita pegang tasbih langsung apa di kita? Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak ada orang pegang tasbih dalam kote 2. Menangis tengah jeruk merah 4. Enggak, maka sebisanya saudara kan ketawa serius sekali. Ayo, nanti telepon kalau datang pembesuka, mak, kalau datang ki besuka tolong kasihan bawakan saya tasbih sama sarung. Jangan ki bawakan ayam goreng, makan ya di sini. Jangan nih, tapi kalau mau ki bawain enggak apa-apa. Coba, baru adik-adik sekalian, kan enggak dilarang ki sholat jamaah maghrib toh? Tunggu saling maghrib, kita istighfar. Saling nunggu sholat maghrib, sudah main futsal, sudah main voli, main basket, olahraga, sudah. Jam 5 mandi. Sudah itu siap-siap ke musalla, terus istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Ponisku hukuman seumur hidup, jangan kau putus asa. Allah bisa bantu kamu. Tidak ada yang mustahil buat Allah. Tidak ada yang mustahil. Allah kabulkan. Assalamualaikum Pak Wali. Weh, menepati janji. Mudah-mudahan Bapak jadi wali kota. Tahu ini kok? Tahu? Orang Bugis juga bos. Basri rasa. Tidak mungkin Jawa. Kalau Jawa mas, oh no, Jawa. Heru Bamba Yudhoyono, Jawa. Kalau Ambot Dale, tidak mungkin Jawa. Basri rasa, tidak mungkin Jawa. Saya senang Pak, senang betul. Saya tadi telepon Pak Wali, saya ada di Bontang. Saya siap segera, alhamdulillah bergabung. Ini karena beliau menunjukkan karakter pemimpin yang baik. Ayo, nah tuh ya, pertama tobat bilisan, perbanyak istighfar.
Maka mengisi waktu-waktu selama kalian tidak ada kegiatan, duduk di penjara di dalam, ya, di dalam sel, kita lagi duduk-duduk, istighfar perbanyak. Astagfirullah, 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 la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tobat pertama. Yang kedua, tobat dengan cara apa? Tobat dengan cara memperbanyak salat sunat tobat. Bagaimana caranya salat sunat tobat? Sama salat sunnah yang lain, bedanya cuma niat. Tahajud niatnya tahajud, duha niatnya duha, witir niatnya witir, tarawih niatnya tarawih, tahajud niatnya tahajud. Kalau tobat niatnya tobat. Gimana caranya Ustaz? Sama salat sunnah yang lain, beda niat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 6. Kapan laksanakan Ustaz? Paling bagus selesai sholat maghrib nunggu isya. Apa niatnya Ustaz? Ini yang selalu tanyakan orang. Niat itu Bu tidak harus diucapkan. Kalau mau diucapkan boleh, tidak diucapkan tetap sah. Ucapkan begini: usolli sunnatal taubat, rakataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Bahasa Indonesianya, bahasa Indonesianya, saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah, hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Susah bahasa Indonesia, bahasa Bugis. Wakatnya sempanya sunat taubat 2 rakaat sunnah ini sesuai para lu kenal Allahu Akbar. Sudah, nggak hafal juga itu Ustaz. Ambil jalan pintas, berdiri tegak menghadap kiblat, baru bilang maki saja, Tuhan sampai sunat taubat karena Allah. Sudah, boleh, boleh, ya. 2 rakaat ulang lagi, Tuhan masih seperti yang tadi, Allah. Boleh. Daripada kau tunggu hafal bahasa Arab tidak dihafal dan sembahyang taubat maka, ya. Nah, kapan tobatnya? Sujud terakhir. Sujud terakhir. Kapan tobatnya? Sujud terakhir. Sampaikan keluhanmu, sampaikan dosa-dosamu kepada Allah. Sujud terakhir. Dalam hati, jangan diucapkan. Dalam hati. Anggaplah dalam hatinya, anggap. Karena kalau saya jelaskan kau dalam hati tidak mengerti kau. Anggap saja, anggap. Ya Allah, 10 tahun saya mengedar narkoba ya Allah. Saya hilaf ya Allah. Betapa banyak orang yang saya rusak ya Allah. Saya telah mempermalukan keluargaku, saya telah menghina orang tua saya hilaf ya Allah. Ya Allah, saya ikhlas menerima hukuman ini. Yang penting Engkau berikan saya hidayah dan petunjuk ya Allah. Dan lebih penting ya Allah, Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, jangan Engkau palingkan hati hamba setelah Engkau berikan hidayah dalam diri hamba. Karena tanpa hidayah biasanya kita ulang. Tobat hari ini, nak ulang lagi. Tobat lagi, nak ulang lagi. Bilang malaikat, iyo kenapa cobi-cobi. Mati pakai kubalender kucing. Ayo, tobat. Ayo, minta tobat. Nah, itu Bapak saudara-saudara sekalian. Nah, itu pertama, tobat lisan. Yang kedua, tobat salat sunnah tobat. Sudah. Setelah itu, syarat tobat. Pertama, menyesal. 2, mengakui. 3, tidak mengulang. 4, ganti dengan kebaikan. Nah, sekarang tobat maki ceritanya hari ini tobat. Bagaimana cara mengganti kebaikan-kebaikan itu? Maka yang tidak tahu mengaji, belajar ngaji. Yang tadinya masih malas sholat, ayo kau sholat dengan sebaik-baiknya. Kecil buat Allah kasih keluar kau di sini. Kecil buat Allah. Tidak ada yang mustahil buat Allah. Allah cuma mau lihat kamu sabar. Setelah itu perbaiki dirimu kau keluar. Keluar alhamdulillah sudah baik ngajinya, baik sholatnya. Itu yang namanya kau dapat hidayah. Maka di dapat ini jangan lagi macam-macam pikirannya. Macam ring ini. Ketemu lagi tuang isi mana tuh? Mau ini apa bos? Takdirmu. Siapa suruh kau salah gunakan waktunya kau di luar? Sekarang sabar saja. Jalan terbaik sabar. Bagaimana supaya bisa sabar? Perbanyak kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat lagi WhatsApp. Wih, kuliah istrimu buncin cowok, kapan itu cowok? Bilang kau saja inna lillahi. Apa boleh buat? Ini resiko karena saya pijak di pengedar. Dapat lagi inna lillahi wa ini resiko karena saya dicuri motornya orang. Baiklah, baik sangka, insya Allah kau tenang.
Tapi kalau kau bilang bagaimana caranya saya sogok hakim, bagaimana caranya saya sogok jaksa, bagaimana caranya saya sogok petugas, bagaimana saya bisa keluar lagi, maka kau tidak akan tenang, dan selama kau di penjara kau tidak dapat pahala karena kau tidak bertobat. Belum tentu kalian dalam penjara lebih hina daripada yang di luar. Berapa banyak orang di luar produksi dosa terus, tidak pernah tobat, meninggal. Bapak kalau di malah penjara, masih ada harapan keluar. Tapi kalau masuk makin dikubur, tidak pernah kita tobat dalam penjara. Dosa tak di dunia sudah ditanggung, apalagi di akhirat. Maka itu kalau ada temanmu lagi bisik-bisik, wah ya, sadar saya kok bos, tobat mau kok. Nggak capek kau di dalam penjara. Itu butuh anak-anakmu. Maka berdoalah Pak, berdoa. Mudah-mudahan anaknya bapak ibu yang ngangkat derajatnya nanti. Ibu-ibu juga kalau sudah dalam di sini, jangan juga macam-macam pikirannya. Berubahlah, mulai dari berperbaiki diri. Jangan aku lagi itu kasih tipis-tipis alismu. Kasih banyak. Nah, kala-kala tiku ngampir di loktuan. Pakai bulu mata palsu toba mako. Apalagi di sini nanti aku selebritis. Perbaiki diri nih. Ya, sudahlah, pakai isop lens, pakai bulu mata palsu, kantak nagabus. Sudah nih ya. Jangan lagi sampai kau di dalam lapas, kau mau goda-goda lagi suaminya orang yang petugas. Ada begitu? Bertobat ki, mudah-mudahan cepat ki keluar, kumpul ki kembali sama keluarga ta. Jangan sampai di dalam ini tidak ada perubahan, rugi kita dalam penjara, rugi, habis waktu. Nah, maka mulailah belajar, mulai dari sholat bos, perbaiki sholat. Kalau bisa sholat kau berjamaah di masjid. Saya tidak hafal bacaan Ustaz, berjamaah di masjid. Itu kalau berjamaah, biar tidak ada kau baca, sah. Biar kau tidak ada baca, tidak ada kau hafal Ustaz, diam kau saja. Waladhalin, amin. Diam kau lagi. Itu mau lu baca, amin. Sah. Daripada kau tidak sholat. Ada ibu-ibu di sini, ini gara-gara ibu-ibu ini, gara-gara mikapnya nambah sembahyang. Kira muka nanti bu, coklat biru abu-abu keren. Yang kedua lipstik, kena lipstik jangan ibu. Sudahlah, saatnya ibu membenahi diri. Nah sayang ki Tuhan anak masuk di penjara. Mau menjadi apa kalau kita lagi merampok ditembak di polisi mati kafir ki. Allah terkasih penjara ki, curi motor supaya apa? Supaya tidak mencuri mati lagi. Allah kasih ki penjara supaya berhenti ki narkoba. Apa kalau di luar kita terus mati ki overdosis, mati kafir. Maka keterlaluan kalau sudah dalam penjara tidak mau ki berubah. Maka mulailah dengan cara apa? Perbaiki dulu sholat. Sholatmu dulu. Tiba waktu sholat. Apa susahnya sholat? Ustaz tidak kuhafal bacanya, berjamaah. Ustaz tidak bisakah berdiri, duduk namanya sholat duduk. Gini kalau sholat duduk, ambil kursi. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Kalau sujud, kepala bukan cuma kepala goyang, badan tak juga dikasih tunduk. Allahu Akbar. Salat duduk namanya itu. Nggak bisa duduk Ustaz, ada bisul kompak. Bukan tipu ini, banyak sekali bisulnya. Baring, sholat baring, bukan sholat tidur. Misalnya di sana kiblat, kepala tak di sini, sampai pakai Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Tangan masih goyang, mulut masih mengucap. Itu namanya sholat baring, bukan sholat tidur. Nggak bisa juga Ustaz, sholat pakai isyarat. Mana namanya sholat pakai isyarat? Tangan sudah tidak bergerak, tinggal matanya nak kasih goyang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah. Boh, yang kau ketawa serius kali tidak? Namanya sholat pakai isyarat. Tidak bisa juga itu Ustaz.
Sholat dalam hati. Mana namanya sholat dalam hati? Bibirnya sudah tidak bergerak, matanya sudah tidak bergerak, tangannya apalagi, sama semua tidak bergerak. Bagaimana caranya Ustaz? Pejamkan mata, bayangkan lagi ruku, baca doa ruku. Bayangkan lagi sujud, baca doa sujud. Namanya sholat dalam hati. Nggak bisa juga sholat dalam hati Ustaz. Gampang, ambil kain kafan, bungkus, bawa di kubur. Mati itu cilaka. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Sudah. Jadi, kalau mau baik keluar, perbanyak istighfar. Astagfirullah. Yang kedua, rutinkan sholat taubat. Selesai maghrib, tunggu isya, jangan maki keluar masuk ke selta. Tunggu maki isya sampai di masjid. Nunggu isya istighfar, perbanyak istighfar. Sudah istighfar, perbanyak sholat sunat taubat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Bagaimana caranya? Sama sholat sunat yang lain. Sudah baca Allahu Akbar, baca doa iftitah. Tidak hafal doa iftitah, langsung saja Al-Fatihah. Sudah baca Al-Fatihah, baca surah pendek. Surah pendek apa? Terserah apa yang kau hafal. Mau Wadduha boleh, Wattini boleh. Yang penting yang kau hafal. Boleh kul boleh. Rakaat pertama kul huwallah. Rakaat kedua kul huwallah lagi. Gesok boleh. Yang penting yang kau susah-susah. Seperti Wattini agak susah itu. Biasa Wattini pertama kau baca, kenapa aku sambung walasri? Yang biasa begitu. Atau Al-Kafirun, biasa susah juga ini sampai. Wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidun ma abattum, wala antum abiduna ma wala ana abidun, wala antum wala antum, wala ana Nah, kau sulili bos. Ya, baca yang akan hafal. Sudah baca surat pendek, tidak ada sama sekali surat pendek hafal. Tidak usah baca surat pendek, langsung saja. Waladhdallin, amin, Allahu Akbar. Sujud terakhir di 2 rakaat, situ mau tobat. Sampaikan apa dosa dan kesalahan. Minta kepada Allah. 2 rakaat, ulang lagi sampai 6. Itulah cara berbuat hijrah. Nah, setelah itu ganti kebaikan, perbaiki sholat. Ya, sudah perbaiki sholat, maka perbaiki akhlak. Akhlak itu jangan kau suka bohong. Belajar kau jujur. Nah, tanya ke orang jujur, meskipun itu tidak baik didengar. Jujur itu merupakan bukti bahwa kalian mulai bertobat. Sudah. Nah, samping itu tingkatkan kreativitas. Adik-adik punya kreativitas, misalnya bikin sepeda-sepeda dari kertas, bikin. Saya masih ingat 5 tahun yang lalu atau 7 tahun yang lalu, saya pergi lapas Tenggarong, ketemu saya teman SD ku. Memang dia cerdas dia itu, jago bikin keterampilan. Maka dia kasihlah hadiah yang dia bikin sendiri, motor Harley yang terbuat dari gulungan-gulungan surat kabar. Sampai detik itu, sampai diputus asa, dia datang ke pendeta yang lain. Pak pendeta, kira-kira diampuni dosaku. Saya bilang, apa dosamu? Tadinya 99 orang kubunuh, tapi ada di situ tadi pendeta kasih jengkel lagi 100 kubunuh. Kira-kira diampuni dosaku? Apa kata pendeta? Anak muda, dosamu besar, tapi ampunan Allah jauh lebih besar. Kalau kau betul-betul bertobat, tinggalkan ini kampung kau ke tangga sebelah, kampung desa, kumpul kau di sana orang-orang bertobat, kau bergabung sama mereka. Senang ini anak muda, jalan, dia menuju ke kampung itu, tidak peduli makan, tidak peduli minum, dia senang sekali. Alhamdulillah diampuni dosaku. Dia jalan, tiba-tiba ajal menjemput, belum sampai, mati. Sibuk malaikat antara penjaga surga dan penjaga neraka. Nah, bilang penjaga surga, ini bagianku, dia sudah tobat. Nah, bilang penjaga neraka, tidak, ini orang bajingan. Bertengkar 2 malaikat. Nah, bilang Tuhan, Jibril, kau pilih ukur. Kalau perjalanannya dari tobat sudah lebih dari setengah, nanti dia masuk surga. Tapi kalau perjalanannya belum dari cukup setengah, masuk neraka. Ukur punya ukur. Ternyata sudah lebih dari setengah perjalanannya. Lalu Allah sampaikan, insyaallah kelak nanti masuk ke dalam surga. Saya yakin tidak ada orang di sini 99 orang nak bunuh. Ya toh? Allah ampun. Anda tahu yang namanya Khalid bin Walid yang menyebarkan Islam,
yang tidak satupun satu jengkal badannya semua penuh bekas-bekas pedang dan bekas-bekas sabetan parang. Memperjuangkan agama Islam. Apa tidak punya dosa? Ada juga dosanya. Apa dosanya? Dia pernah kubur hidup-hidup anak gadisnya. Coba. Ayo. Apa kalian pikir Nabi tidak ada dosanya? Nabi Adam pernah berdosa makan buah khuldi. Nabi Yunus pernah berdosa ketika dia sangka buruk dia tinggalkan pekerjaan dakwanya. Nabi Isa pernah berdosa. Nabi Nuh pernah berdosa. Nabi Lut pernah berdosa. Itu Nabi, apalagi kalian. Nabi saja berdosa, apalagi kita. Yang baik bukan orang tidak punya dosa. Yang baik kata Nabi, dia berdosa, dia kilap, dia sadar, lalu dia tinggalkan dosanya, dia ganti dengan kebaikan. Allah sayang kalian, dia kasih masuk di situ supaya kau tinggalkan itu kejelekan. Maka manfaatkan, berbuat baik selama di situ, seminimal pelihara sholatmu dengan sebaik-baiknya. Ibu bapak saudara-saudari sekalian, dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjelaskan, innallaha yuhibbut tawwabin. Saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Nah sayang ki Tuhan, masya Allah. Allah sayang. Satu kali datang anak muda melapor sama Nabi, ya Rasulullah, saya banyak dosa. Kata Nabi, tobat kau anak muda. Tapi kuulangi lagi. Nabi bilang, tobat kau lagi. Kuulangi lagi ya Rasul, tobat kau lagi. Kuulang lagi, tobat. Lalu dia bilang, akhirnya banyak dosaku itu ya Rasul. Lalu Nabi menjelaskan, anak muda, banyak dosamu, tapi ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa-dosamu. Yang jadi masalah kalau kalian tidak mau bertobat dan tidak mau memperbaiki diri. Syukur-syukur kalau kalian wafat husnul khatimah. Ya, jangan pikir tidak ada orang meninggal di lapas. Banyak orang meninggal di lapas. Ada temanku, guru SMP ku pergi sholat subuh dalam penjara. Pergi sholat subuh karena hilaf di penjara. Pergi sholat subuh di masjid lapas. Sudah sholat subuh dia sikir-sikir kena serangan jantung mati. Coba kalau dia tidak sempat bertobat. Maka adik-adik sekalian, ibu bapak, ibu-ibu, tobat kita. Jangan tidak dipikir macam-macam. Tinggalkan itu gaya-gaya selebriti. Yang tinggalkan itu. Sudah nih, Allah kasih kesempatan memperbaiki diri. Bertobatlah. Mulailah memperbaiki diri. Berpakaian yang baik. Memperbanyak istighfar. Kalau ada anak tak di rumah, bayangkan kita tinggalkan anak tak. Bagaimana malunya itu orang tua kita. Tapi ini takdir hidup. Maka bersabar, lalu perbaiki diri. Dikar ikrar sama Allah, ya Allah, berikan saya umur panjang supaya saya bisa berbuat baik kembali sama orang tuaku yang saya sudah kasih malu. Insya Allah Allah kabulkan. Bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita, mudah-mudahan